kehadirannya hari ini. Insya Allah hari ini kita akan lanjut lagi belajarnya. Evaluasi untuk pertemuan kemarin yang sudah praktek akupuntur si Sencung, kesulitannya apa teman-teman? Krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ya, nyari pasiennya ya, susahnya ya. Apalagi ada nggak? Ada yang sudah terapi lain terus khawatir nanti bentrok nggak dengan terapi akupuntur. Oh gitu, enggak bentrok insya Allah. Selama tidak dilakukan di tempat yang sama. Maksudnya gimana? Misalnya bekam di kepala, kemudian akupuntur si Sencung, nah itu nggak boleh. Karena di satu lokasi dilakukan tindakan yang mirip, kan nggak boleh ya, ada 2 kali perlukaan. Misalnya sudah bekam di punggung, tapi kemudian akupuntur di punggung, nah itu nggak boleh. Tapi kalau bekamnya di kepala, akupunturnya di tangan atau di perut boleh, nggak masalah. Atau akupunturnya bekamnya di punggung, tapi akupunturnya di kepala, nggak masalah, diperbolehkan, nggak bentrok insya Allah. Pijet, habis pijet di akupuntur boleh, ya. Sambil badannya dipijet, kepalanya di akupuntur boleh Bu, gitu ya. Asal jangan punggungnya di akupuntur, kemudian habis itu dipijat, jangan. Kenapa? Karena tadi habis ada perlukaan, nanti kan ada minyak, ada pijatan, nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Habis bekam ya jangan dipijat, ya. Pijat dulu baru bekam boleh. Nah, pijat dulu baru akupuntur boleh Bu. Jadi kalau sudah ada perlukaan, jangan dikasih minyak, jangan dipijat, ya. Khawatirnya terjadi infeksi dan lain-lain. Itu. Kesulitannya apa lagi? Ada lagi nggak yang mengalami kesulitan, Bu? Megang jarumnya bisa, ya kan? Nggak masalah ya. Ya, krisis kepercayaan. Nah, ini kenapa orang tidak percaya kepada kita? Karena kita baru belajar, benar nggak Bu? Nah, ya kan? Kenapa orang tidak percaya? Karena kita baru belajar. Ya, berarti yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan branding. Ya, branding itu penting, menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ini adalah seorang akupunturis. Bagaimana cara melakukan branding? Cara melakukan branding ya berarti teman-teman harus harus menunjukkan bahwa teman-teman itu sudah belajar akupuntur. Caranya bagaimana? Ya minimal posting di media sosialnya. Ya kan ada statusnya tiap hari ngomongin akupuntur, misalnya gitu Bu. Ya. Fotonya yang dipostingin itu jarum-jarum akupuntur, ya. Sedang belajar kayak gini, kirim ke status WhatsApp-nya, Facebook-nya, misalnya gitu. Untuk membentuk membentuk brand, yaitu merek kita, bahwa kita ini adalah seorang akupunturis, ya. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah belajar akupuntur. Ya, misalnya sesederhananya gini. Insya Allah hari ini break dulu belajar akupuntur dari jam 9 sampai jam 3. Nah, itu kan kata-kata yang menunjukkan ke orang-orang bahwa kita sedang belajar. Atau tulis kalimat yang sederhana, fokus sedang belajar akupuntur misalnya. Atau mungkin THD ngirim foto-foto, ya kirim ke status WhatsApp kita. Atau nanti artinya begini, jangan sampai kita tidak berani menunjukkan ke orang-orang bahwa kita ini adalah seorang akupunturis atau sudah dan sedang belajar akupuntur, ya. Tapi malu sih Bu, ngapain malu, ya. Coba bayangkan Bu, tukang bakso itu kalau nggak ngentongin mangkoknya, orang-orang nggak tahu dia lagi lewat, kan gitu ya. Kita tahu bakso lewat kan, misalnya gini, tong 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 kan gitu kan. Oh ada bakso tuh ya, bakso. Oh bakso lewat misalnya. Dari mana Bu kita tahu ada bakso lewat? Ya karena dia ngentongin kan gitu. Atau kue putu lah yang paling gampang ya. Kue putu itu kan ada suaranya tuh. Suaranya apa Bu? Kue putu nging kan gitu ya. Oh putu lewat. Orang akhirnya beli kan gitu. Kalau lebih susah lagi ngebayangin, sari roti deh. Ya. Dari jauh ya kan, dari gang sebelah dia udah nyanyi tuh. Sari roti gitu. Itu namanya adalah branding. Branding itu harus dibangun sehingga orang-orang tahu bahwa kita ini memiliki menu baru, ya. Jangan harap orang mau kita akupuntur, orang kita aja nggak bilang kalau kita
Kita orang nggak percaya gitu ya. Orang tidak percaya bahwa kita adalah seorang akupunturis. Nah, gitu. Kemudian ya jangan tunjukkan bahwa kita lagi belajar, Bu. Misalnya apa? Sesederhana ngeluarin jarum aja bingung. Nah, gitu ya. Jadi di depan pasien, ntar Bu, ini saya bingung nih gimana nih. Nah, gitu ya. Itu akan menghilangkan kepercayaan pasien ya. Jadi jangan tunjukkan kebingungan kita. Jadi misalnya meskipun kita bingung ya sambil ajak ngobrol ya misalnya. Oh ya Bu, sebentar ya Bu ya. Aduh ini rambutnya cakep banget, Masya Allah. Padahal kita lagi bingung gitu Bu. Jadi gimana nih ya gitu ya Bu ya. Ya. Jadi kita alihkan perhatian dia gitu. Atau kita ngomong, tenang ya Bu, insya Allah akupuntur ini aman dan khasiatnya banyak. Ngobrol aja Bu, ngomong gitu ya sambil ngeluarin jarum. Jadi jangan tunjukkan kebingungan kita, kepanikan bahwa kita benar-benar sedang belajar gitu. Itu caranya seperti itu. Jadi tujuannya ya memang benar-benar untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa akupuntur ini aman dan bisa kita praktekkan ya. Yang sudah berhasil saya yakin ya mungkin testimoninya bagus ya. Ada yang dapat pasien 3 kemarin Bu, ada nggak? Dapat ya. Apa testimoni pasien gimana? Lebih enak. Wah gitu. Diposting nggak di media sosial itunya? Posting ya. Di screenshot cekrek ya kan. Alhamdulillah 4 jarum bisa bikin tidur lebih nyaman. Nanti orang bingung itu maksudnya apa ya. Kalau sehari 2 hari tidak ada yang komen, tidak ada yang ini, biarin aja, tetap posting terus. Itu kan caranya MLM kan begitu ya kan. Pokoknya ajak terus orang, informasikan terus sampai orang tahu bahwa kita itu jualan ya. Sampai nanti orang-orang taunya ya Mbak Sinta akupuntur kan gitu. Pak Suat akupuntur, taunya gitu. Ya. Jadi malah ketagihan ya. Alhamdulillah ya kan. Nah gitu. Jadi kalau ketagihan tulis di status WA, alhamdulillah pasien saya ketagihan. Giliran kamu kapan kan gitu misalnya ya. Itu kalimat-kalimat seperti itu memberikan apa kepercayaan kepada orang lain ya. Jadi gitu teman-teman. Caranya seperti itu. Nanti sehingga apa? Sehingga akan menjadi karakter ya. Karena apa? Karena sebuah kebiasaan itu akan membentuk karakter. Nanti kita dikenal sesuai karakter yang biasa kita lakukan ya. Misalnya ada abang-abang namanya misalnya abang siapa ya contohnya ini Pak misalnya abang saya susah lagi misalnya abang Suep ya gitu ya. Suep siapa? Suep yang tukang ojek misalnya gitu Bu ya. Dari mana kita orang-orang nyebut dia tukang ojek ya karena dia pekerjaannya tukang ojek kan gitu ya. Oh kita kan juga gitu ya Bu Susi Bekam ya. Karena apa? Karena orang selama ini taunya Bekam ya. Tapi kalau kita udah nge-branding kalau kita sudah nge-branding ya, kalau kita sudah nge-branding itu pasta gigi merek formula aja kita bilangnya Pepsodent. Bener nggak Bu? Ya. Gitu. Motor Yamaha aja kita bilangnya Honda. Ya gitu. Kenapa? Ya karena memang sudah terbranding tadi. Ya ini yang kita lakukan. Seperti saya sekarang orang nggak kenal si Fuoktra sebagai terapis bekam atau pengajar bekam nggak. Karena saya memang nge-branding saya sebagai seorang akupunturis. Ya, tapi kalau ada orang bekam mau minta dibekam ya juga saya layani. Ya ini teman-teman itulah kekuatan dari sebuah branding itu seperti itu. Maka yang harus kita lakukan itu ya bagaimana kita berani membranding kita dengan cara menunjukkan kepada orang-orang ya bahwa kita adalah seorang akupunturis. Ya gitu. Jadi apa yang mau kita bentuk ya harus sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan ya. Kita tahu Aderai itu pemain bola kan ya Bu ya? Oh, bukan apa Pak Aderai? Oh, binaraga ya. Udah tahu kan binaraga. Jadi kalau saya bilang pemain bola pasti salah karena brandingnya dia adalah seorang atlet binaraga. Nah ini teman-teman. Jadi bagaimana itu bisa terbranding ya berdasarkan waktu ya. Semuanya butuh waktu teman-teman. Yakin belajar di sini nanti 2 bulan selalu posting di media sosialnya tentang akupuntur, maka orang-orang nanti taunya kita adalah akupunturis ya. Apapun bisa dibuat Bu.
Jadi kalau saya di media sosial itu kadang ya semua hal bisa dibuat jadi konten ya. Nggak harus konten-konten bagus, sebuah kata-kata kalimat aja udah nge-branding kita. Ya, itu motivasi untuk teman-teman pagi hari ini supaya jangan lelah untuk belajar karena biaya akupuntur itu sekolahnya cukup mahal. Jadi caranya supaya cepat balik modal itu ya teman-teman harus cari pasien ya. Ya, 2 minggu sekali 300.000, sekali akupuntur 150 misalnya. Oh, berarti dalam 2 minggu saya harus dapat pasien minimal 2 kan gitu. Ya, biar balik modal. Apalagi yang naik pesawat itu harus balik modal banget ya. Ya ini teman-teman. Ya, Pak Suat belum tahu beliau peserta paling jauh tuh Pak, yang di belakang. Nah, dari Pontianak Pak. Ya, ya Jakarta mah belum ada apa-apanya ya. Dan kita juga termotivasi oleh Pak Suat juga ya, karena beliau usianya 75 tapi masih semangat belajar ya. Kita doakan beliau istiqomah, panjang umur, sehat terus, dan tadi beliau bilang ingin di sisa usianya bermanfaat ya. Insya Allah mudah-mudahan usianya panjang ya, panjang umur dan bermanfaat ya. Bapak saya, papa itu usianya 80 ya, 80 masih sehat, masih seger, alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti untuk belajar ya. Baik teman-teman, materi kita pada pertemuan kemarin yang pertama itu adalah sejarah dan juga pembukaan ya, prolog. Nah, ini kita masuk kepada pembahasan kita di bab kedua, yaitu tentang teori substansi vital. Jadi materi kita hari ini judulnya adalah teori substansi vital. Ya, mungkin bagi teman-teman mendengar kalimat ini masih baru sekali ya, karena bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar medis ya, ilmu-ilmu kesehatan medis, sedikit banyak akan memahami ini. Bagi yang belum sama sekali pastinya masih kosong, masih nol ya. Makanya saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa sangat mudah untuk teman-teman mengerti. Apa yang dimaksud dengan teori substansi vital? Secara umum, hal ini memiliki makna adalah hal-hal penting yang membentuk ya, membentuk tubuh kita. Jadi teori substansi vital ini adalah semua hal penting yang membentuk tubuh kita, yang menggerakkan kita, yang memberikan kita itu kemampuan untuk tetap bisa hidup ya. Itu adalah teori substansi vital nanti. Kenapa hal ini dibahas? Karena dalam pembahasan teori substansi vital nanti semua kehidupan kita nanti awalnya dari sini, Bu. Menurut siapa? Menurut TCM, ya. Menurut sudut pandangnya siapa? TCM. Jadi menurut sudut pandang TCM, apa yang terjadi pada kita sehingga kita bisa hidup, bisa bergerak, bernafas, beraktivitas, itu digerakkan oleh faktor ini, yaitu faktor substansi vital ini. Apabila tidak ada substansi vital pada tubuh kita, maka kita nanti akan sakit, maka kita nanti jadinya akan lemah dan mungkin juga bisa mengakibatkan terjadinya kematian ya. Sesederhana apa Bu? Sesederhana kalau dalam kehidupan sehari-hari ya di dalam tubuh kita itu ada darah. Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak punya darah, Bu? Ya, meninggal ya. Apa yang terjadi apabila darah di tubuh kita itu ada tetapi jumlahnya sedikit? Nah, yang terjadi apa, Bu? Ya, kita kenal penyakitnya namanya apa? Ya, anemia, ya kan? Oh, darahnya cukup tetapi nutrisinya kurang. Ya, nanti macam-macam tuh. Ada trombositnya rendah, ya kan? Kemudian bisa jadi nanti sel darah merahnya tidak cukup dan lain-lain. Itu sesederhana seperti itu. Tetapi kita akan membahas dengan bahasa apa? Dengan bahasa TCM. Contohnya lagi, di dalam tubuh kita itu ada oksigen ya. Kita menghirup oksigen, oksigen mengalir bersama dengan
darah. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan oksigen, Bu? Yang terjadi apa kalau kekurangan oksigen? Ya, lemes ya, kehabisan nafas, bisa sampai gagal nafas, meninggal dunia. Jadi itulah yang nanti yang disebut dengan substansi vital. Termasuk juga kita makan. Makan diubah oleh tubuh menjadi energi. Jadi apa yang kita makan hari ini itu akan menguatkan punggung kita sehingga kita bisa berdiri. Ya, sehari nggak makan, 2 hari nggak makan masih oke, masih bisa. Tetapi kalau udah seminggu, 10 hari nggak makan, yang terjadi apa, Pak? Ya, mungkin meninggal, mungkin lemes, mungkin kurus, ya, mungkin kehilangan konsentrasi dan lain-lain. Itulah nanti yang disebut dengan substansi vital bagi tubuh kita. Sehingga kalau kita tidak punya ini, jadinya sakit. Kalau tidak punya ini, jadinya apa, Bu? Jadinya ya lemah, kemudian bisa terjadi ya meninggal dunia. Makanya ini penting untuk dibahas. Di mana memahami teori substansi vital ini nanti bisa kita pakai dalam melakukan diagnosa. Ya, jadi nanti melakukan diagnosa nanti menggunakan teori substansi vital ini. Ya, ada 5 substansi vital di tubuh kita. Ada 5 substansi, Bu, ya. Di mana yang 3 nanti berwujud, yang 2 nanti tidak ada wujudnya, Bu. Nah, itu ya, kita akan bahas satu persatu. Ada 5. Yang pertama disebut dengan Qing. Yang kedua nanti disebut dengan Qin Ye. Kemudian yang ketiga Qie atau darah. Ya, kemudian yang keempat adalah Qi. Yang kelima adalah Shen. Qing, Qin Ye, dan Qie itu yang 3. Di mana 3 ini nanti ada wujudnya. Ada bentuk fisiknya. Sedangkan yang ini nanti adalah non fisik, Bu. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya, jadi ada 5 substansi vital, substansi penting bagi tubuh kita. Di mana dari 5 substansi ini apabila kurang salah satu, maka akan terjadi sakit. Kelebihan salah satu, sakit juga, Bu. Ya, jadi 5 substansi ini penting banget bagi kita. Kurang satu, kita sakit. Kelebihan, sakit. Ya, ini ya. Apalagi sampai tidak ada. Ibu kok mulainya dari belakang, Bu? Yang jilidnya. Ah, yang jilidnya kebalik. Maksudnya? Nggak jelas dia. Oh, anak pesantren kali ya dia ya? Jadi saya harus nyari cincin oh ini gitu ikutin apa maklumin aja ya di jinnya salah gitu ya udah gimana lagi yang penting masih bisa Iya. Ya, ada Qing, Qie, Qin Ye ya. Qing, Qie, Qin Ye ini adalah 3 substansi vital, Bu. Apa maksudnya ini? Maka teman-teman harus belajar dari cara membacanya dulu, ya, supaya hafal, memahami. Maka caranya dari cara membacanya dulu, Bu. Jing itu dibaca Qing. Jadi nantinya J itu dibaca C ya, Bu ya. Ya, jadi Qing. Kemudian ada yang kedua Qin Ye. Ya, Qin Ye, kemudian Qie. Sue itu dibaca Cie. Ya, Cie, Cue. Nah, itu ya. Qing, Qin Ye, dan Cie. Lalu Qi dan juga Shen. Ya, ini adalah 5 substansi yang penting bagi tubuh kita. Saya akan jelaskan satu persatu, jadi nggak usah bingung dulu, teman-teman ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama Qing dulu. Qing ini apa? Qing ini adalah saripati. Qing ini adalah saripati. Ya, saripati.
Ya. Jadi Cing itu adalah saripati. Apa yang dimaksud dengan saripati, Bu? Saripati itu adalah kalau laki-laki nanti disebut dengan sperma, kalau perempuan maka kita menyebutnya dengan sel telur, ya. Dari mana, Bu, asalnya sperma dan sel telur itu? Saripati itu asalnya dari mana? Ya, dari apa yang kita makan. Jadi hari ini kita makan apa, maka nanti makanan itulah yang akan diubah oleh tubuh menjadi Cing. Ya, menjadi saripati, Bu. Di mana saripati atau sperma dan sel telur tadi akan membawa gen. Ya, membawa apa, Bu? Membawa karakter dari kedua orang tua kepada anaknya. Ya, itulah nanti yang disebut dengan Cing. Jadi kalau tidak ada Cing, maka tidak akan terjadi kehidupan. Kehidupan apa, Bu? Kehidupan yang selanjutnya, ya. Kehidupan selanjutnya ini maksudnya bukan berarti apa, Bu? Kalau orang Hindu Buddha itu kan ada reinkarnasi, ya bukan, ya. Tapi apa? Regenerasi, yaitu kelahiran. Makanya Cing ini sangat penting bagi kita. Ada substansi vital yang kita bawa seumur hidup. Ya, seumur hidup, Bu, berada di dalam tubuh kita ini, yaitu yang pertama adalah Cing, saripati. Ya, jadi apa yang kita makan hari ini maka nanti akan menjadi Cing. Ya, jadi kita makan apa hari ini, Bu? Jadi kita hari ini makan bakso, maka bakso diolah oleh tubuh, sari-sarinya diubah menjadi Cing, yaitu saripati berupa sperma dan sel telur. Hari ini makan pete, ya nanti Cingnya ya bau pete, ya. Ya, apapun itu. Ya, makanya orang zaman dulu, Bu, mereka itu kuat-kuat, sehat-sehat. Sementara orang zaman sekarang kualitas kesehatannya semakin kesini semakin menurun. Kenapa bisa semakin menurun? Salah satu yang mengakibatkannya apa, Bu? Karena Cing tadi, Bu. Karena apa yang dikonsumsi yang di zaman sekarang semuanya serba instan, ya, mengandung setidaknya 5P. Ya, dan itu yang kita makan, Bu. Ya. Yang mau tidak mau kita makan hari ini dan tidak bisa kita hindari. Kita mau makan sehat sesehat apapun, ya tetap kita akan ketemu dengan 5P tersebut. 5P itu apa, Bu? Ya ada pengawet, pewarna, pengenyal, pemanis, penyedap, mungkin begitu ya, Bu, ya. Ada itu. Sifu, saya mau makan sehat aja. Ya cobain ya, Bu, ya. Singkongnya nanam sendiri, berasnya nanam sendiri, bayamnya nanam sendiri, ya kan? Bikin mie, ngublek-ngublek sendiri gitu. Ya. Tidak ada sekarang, nggak bisa tuh, Bu. Kalau kita benar-benar bilang pengen apa, makan sehat. Ya, pengen makan sehat model apa sekarang itu, ya kan? Ya, sekarang kita makan misalnya nggak pakai penyedap, ya rasanya tidak enak. Minimal ada Royco-nya, kan gitu. Oh, Sifu, saya nggak pakai Royco, pakai apa? Pakai Sasa, pakai. Ya, sama aja, pakai kaldu jamur. Ya sama aja, Bu. Kaldu jamur ternyata setelah diteliti ada penyedapnya juga, kan gitu. Jadi akhirnya nggak ketemu, Bu. Ya, ini yang membuat apa? Kualitas kesehatannya semakin menurun. Beda dengan orang zaman dulu, mereka itu kuat-kuat, sehat-sehat, ya. Pak Suat 75, kita belum tentu 75, Bu. Ya, belum tentu. Jadi orang zaman dulu kalau makan mungkin ya singkong rebus aja udah Masya Allah, udah alhamdulillah. Sekarang kita singkong digoreng, bener singkong goreng, tapi ada toppingnya, kan gitu, Bu. Ya, toppingnya apa? Keju lah, ada yang coklat, dimana keju ada pemanisnya, ada pewarnanya, ada pengenyalnya, dan lain-lain. Jadi tidak bisa kita hindari. Ya, makan singkong doang seret, kan gitu, Bu. Ya, ya jadi itu yang terjadi. Nah ini makan pisang, Sifu, saya makan pisang, ya pisang harus ya mungkin digoreng, mungkin di apa, biar kita mau. Kembali lagi ternyata ada minyaknya. Jadi tidak bisa. Ya, akhirnya apa, Bu? Akhirnya Cing kita semakin kesini, semakin umur itu semakin berkurang. Kalau orang zaman dulu bisa hidup sampai 80-100 tahun, ya orang zaman sekarang maksimal mungkin 65 itu udah pada stroke, ya. Ada yang zaman sekarang 40 tahun
sudah stroke. Bahkan kemarin saya dapati pasien Bu umur 23 sudah kena diabetes ya. Karena kenapa Bu? Karena pola hidup dari umur 15 minumannya sudah Coca-Cola. Ya, yang salah siapa ini Bu? Ya orang tua, ya. Orang tua yang salah. Kenapa? Karena anak dididik seperti itu, ya. Minum Coca-Cola dikasih, oh enak, besoknya lagi begitu. Sampai umurnya 23 tahun akhirnya sudah kena diabetes tipe 2. Ya, ini kalau udah seperti itu kan berat. Nah, maka itu tadi Bu, cing nanti akan mempengaruhi generasi. Makanya dalam hal ini memahami bahwa saripati itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup, maka sangat perlu kita pahami. Nantinya orang-orang dengan gangguan-gangguan pada cing, maka nanti dia akan bermasalah terhadap apa Bu? Terhadap cingnya tadi. Contohnya apa? Contohnya sudah menikah tapi belum segera punya keturunan. Kenapa? Karena cingnya tidak berkualitas. Ya. Jadi kualitas cing nanti mempengaruhi apa Bu? Mempengaruhi generasi berikutnya. Ya. Saripati tadi didapatkan dari mana Bu? Dari makanan dan apa Bu? Minuman. Ya, ini ya, dari makanan dan minuman. Jadi apa yang kita konsumsi hari ini maka akan diubah oleh tubuh menjadi cing. Apapun itu, ya. Jadi tubuh itu tidak bisa memilih Bu apa yang masuk, ya. Nggak bisa Bu. Jadi tubuh kita, perut ini ya, perut itu tidak bisa memilih apa yang masuk. Yang bisa memilih siapa Bu? Ya kita, mulut kita tuh bisa memilih. Oh ini ada makanan yang kalau saya konsumsi kemungkinan saya bisa diare. Nah itu ya, dicium baunya, oh ternyata baunya sudah tengik. Oh dipegang, ternyata dia sudah berlendir. Oh berarti tidak bisa kita konsumsi. Ya, kita udah punya penolakan. Oh saya nggak bisa makan itu Pak. Kenapa? Karena kalau saya makan nanti kulit saya gatel-gatel misalnya. Nah, yang menolak itu siapa Bu? Perut apa otak kita? Ya otak kita. Jadi sebenarnya konsep dalam kesehatan itu dimulai dari mana Bu? Dimulai dari mata dulu sebenarnya. Jadi makanan sehat itu dimulai dari mana? Dimulai dari mata dulu. Jadi makanan sehat yang masuk tubuh kita itu dimulai dari mata. Karena mata yang pertama kali melihat, ya. Tahu gula darahnya 320 tapi masih minum es teh manis. Ya ini. Kesalahan dimulai dari mana Bu? Ya dari mata. Matanya tahu itu es teh manis, ya. Dia tahu bahwa itu tidak boleh dia konsumsi, tetapi ternyata tetap dikonsumsi. Habis itu akhirnya apa Bu? Naik, melonjak jadi 450. Nah, misalnya gitu ya. Jadi dimulai dari mana? Dari mata dulu. Tahu ada mie ramen level 10. Misalnya gitu ya. Ya kelihatan Bu ya, mau pesen mie ramen Kak, level berapa? Level 10. Udah tahu itu bakal pedes banget, tetap dikonsumsi misalnya. Maka hal itu yang salah siapa Bu? Yang salah adalah mata, yang salah adalah mulut. Kalau sudah masuk ke rongga perut ya, sudah masuk ke perut udah nggak bisa nolak. Gitu Bu. Jadi apapun yang masuk ke perut maka akan diubah oleh tubuh menjadi apa? Menjadi saripati tadi. Dia nggak peduli apakah itu layak dikonsumsi atau tidak. Ya, nggak peduli Bu. Ya, ini Bu. Makanya hati-hati di dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Karena kalau dikonsumsi kemudian itu salah, ya maka berbahaya. Ya ada kejadian ada nenek-nenek, ya ini nenek-nenek ya Bu ya, yang salah nenek-neneknya. Di Palembang atau di mana gitu. Jadi dia nemu aqua di meja, dimasukin kulkas Bu. Ya, kemudian ada anaknya datang buka kulkas haus diminum. Ternyata isinya apa Bu? Aki Bu. Isinya air aki, akhirnya masuk rumah sakit. Ya ini ya viral karena anaknya itu ini kades ya, kepala desa, lurah gitu ceritanya. Jadi ya itu ya nggak tahu ya, itu berarti apa, faktor apa Bu? Ketidaksengajaan ya. Jadi apa yang kita konsumsi akan diubah oleh tubuh menjadi saripati.
Nah, saripati nanti akan mempengaruhi kualitas apa Bu? Cing. Kualitas cing kita. Saya mendapati pasien saya Bu, yang mereka itu kualitas cingnya tidak bagus, sehingga sulit untuk membuahi sel telur, atau dalam bahasa umumnya ya spermanya itu encer. Salah satunya penyebabnya apa Bu? Karena faktor makanan. Ini penyebabnya. Jadi penyebab pertama adalah faktor makanan. Ada pemuda datang ke saya Bu, dia ini suami istri, mengeluh sudah 3 tahun belum punya anak. Kemudian apa yang terjadi? Setelah diteliti, si laki-lakinya ini, suaminya ini tidak bisa makan kecuali harus pakai mie instan. Ya, kan saya tanya, Bapak makannya apa? Ya, saya makan biasa, nasi ya nasi. Nutrisinya gimana Pak? Istrinya bilang, suami saya ini kalau makan nggak bisa kecuali harus pakai mie instan. Jadi kalau makan ada nasi pakai mie instan, ya. Memang benar ada telurnya, tapi mie instannya 2 bungkus gitu Bu ya. Bahkan bisa tengah malam itu ya dia makan mie instan, ya. Tengah malam bangun jam 2 malam nyari mie instan Bu. Ketagihan. Ya akhirnya apa Bu? Ya yang masuk ke dalam tubuhnya itu mie instan. Jadi yang diubah menjadi saripati apa tadi Bu? Ya mie instan tadi yang semuanya serba 5P tadi Bu. Akhirnya apa? Akhirnya cingnya tidak berkualitas. Spermanya ada tetapi tidak ada sel telurnya. Maaf, tidak ada sel spermanya, kan gitu. Ya. Spermanya ada Bu. Kental, ada cairannya tetapi tidak ada spermanya tuh nggak ada. Kalaupun ada tidak berkualitas. Kenapa? Karena dia tidak makan real food. Makanya kalau makan ya makan real food. Ya, makanya nih yang masih muda-muda nih ya, Mbak Sinta suka makan real food nggak? Suka ya kan? Maksudnya real food itu apa Bu? Maksudnya real food itu ya makanan yang sebenarnya yang seperti yang kita makan di warteg gitu. Itu real food itu. Jadi kalau mau makan sehat minimal itu beli di warteg ya. Tempenya ya beneran tempe ya kan? Tahu beneran tahu, ayamnya beneran ayam, telurnya beneran telur gitu. Karena saya mendapati seorang pasien Bu, ini kisah menarik yang selalu saya bahas. Dan ini yang mengalami itu adalah seorang dokter ahli gizi. Bayangin ada dokter ahli gizi. Sakitnya apa Bu? Sakitnya itu berlawanan dengan profesi dia. Ya, sakitnya apa? Sakitnya malnutrisi. Ya. Ada dokter ahli gizi kerja di Prodia dan di rumah sakit, di beberapa rumah sakit. Tugasnya apa Bu? Tugasnya itu menyediakan gizi yang cukup untuk dokter, perawat, dan pasien. Tetapi dia sakitnya apa? Malnutrisi. Ya, kenapa bisa seperti itu Bu? Ya, datang ke saya berobat, keluarganya datang. Ketika saya datang ke rumahnya itu kondisinya udah parah Bu. Jadi udah badannya udah kurus, kering gitu kan. Tangannya ini udah jadi udah kayak tulang gitu Bu. Kurus banget. Ngangkat tangan aja nggak bisa. Apa yang terjadi? Saya tanya ke ibunya. Ibunya bilang, anak saya ini dulunya itu badannya gede Pak, seperti Aderai, dia bilang gitu. Badannya keker gitu kan, suka olahraga luar biasa. Tapi tiba-tiba sakit. Loh, kenapa bisa sakit? Karena nggak mau makan makanan sehat. Yang dimakan apa Bu? Yang dimakan itu nutrisi dalam bentuk pil. Ya. Jadi ada satu pil, dia beli mungkin endorsan kali ya. Dalam gede-gede gitu, botolan-botolan gede gitu Bu. Isinya itu ya pil ya. Satu pil mengandung 20 sampai 30 jenis sayuran. Nah, gitu ya. Ada protein tapi dalam bentuk pil ya. Ada mineral dalam bentuk pil. Jadi dia makannya itu aja Bu. Ya. Jadi makannya itu. Jadi ini ada protein segini gedenya kata ibunya. Itu dimakan sehari 3 kali. Jadi dari situ badannya bisa gede. Nggak makan Bu, ya saya nggak pernah lihat dia makan Pak, dia bilang gitu. Ya jadi yang dikonsumsi itu apa Bu? Ya sayur, ada lobaknya, ada jagungnya, ada bayemnya, ada bayem merah, ada brokoli, tapi dalam bentuk apa? Pil, bayangin tuh Bu. Ya, itu dokter ahli gizi, ya ahli gizi. Ada lagi protein, ada sayurnya, ada ikan, ada ayamnya, ada telurnya, ada ikan salmonnya, tapi dalam bentuk pil, dalam bentuk tablet, dalam bentuk kapsul. Ya ini, bayangin Bu. Akhirnya yang terjadi apa?
yang terjadi malnutrisi karena ternyata yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu bukan hanya nutrisinya tapi ampasnya juga dibutuhkan, Bu. Nah, ini ya, jadi teman-teman yang coba-coba diet ya kan, misalnya dengan minum serbuk-serbuk apa itu, Bu, ya kan, wah ini ada proteinnya, ada sayurnya segala macam, diminum, di shake segala macam, ya tidak makan ya memang kurus, Bu, ya. Tapi kurusnya apa? Kurusnya kekurangan nutrisi kan gitu ya. Karena kekurangan garam, karena kekurangan air di dalam tubuh. Maka teman-teman harus hati-hati. Ya, itu, Bu. Nanti ada spermanya, ada sel telurnya, ada cingnya, tapi tidak berkualitas ya. Tidak berkualitas. Nah, ini cing ini penting. Makanya, Bu, orang zaman dulu mereka itu melakukan ritual setiap kali habis menikah itu apa? Namanya ritual bulan madu. Ya, nih kita bayangan kita kan bulan madu itu apa, Bu? Seneng-seneng, staycation, jalan-jalan gitu ya. Padahal apa? Menurut sejarahnya, bulan madu itu adalah budayanya orang Eropa, di mana setelah menikah mereka itu harus minum madu itu selama 2 bulan. Ya, 2 bulan secara penuh mereka itu suami istri harus minum madu, makanya disebut sebagai bulan madu. Ya, kenapa minum madu, Bu? Karena madu itu adalah nutrisi terbaik di dunia, ya kan? Yang disebut dengan superfood itu salah satunya adalah madu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu superfood itu apa, salah satunya adalah madu. Ya, makanya di sini yang masih jomblo nanti habis nikah uangnya jangan dibuat-buat seneng-seneng foya-foya, tapi dibuat pakai apa, Bu? Buat beli madu. Nah, gitu ya. Ya. Ya, kenapa? Karena dengan mengkonsumsi madu nanti spermanya bisa berkualitas. Ya. Sperma itu bikin cerdas, bikin kuat, bikin sehat, ya. Nutrisinya terbaik di dunia sehingga akhirnya apa, Bu? Nanti lahirlah anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, kecerdasannya tinggi. Ya, ini, Bu. Jadi nanti yang belum nikah siapa di sini? Mbak Sinta belum. Wah, nanti bilang ke suaminya, ya kan? Papa atau ayah besok manggilnya tuh, ya kan? Yayang, ayang beb, ya kan? Ayang beb, saya pengen punya anak yang sehat, kualitas kesehatannya bagus, cerdas. Pokoknya sampai saya hamil, sampai saya melahirkan, saya pengen makan makanan yang sehat dan berkualitas. Tujuannya supaya apa, Bu? Yaitu tadi cing tadi. Ya. Pokoknya jangan sampai ada kerupuk di rumah saya, nanti saya nggak mau, gitu ya. Apalagi kerupuk miskin, misalnya gitu ya. Ya. Gini teman-teman, kenapa itu hubungannya nanti dengan apa? Dengan cing. Ya kita yang udah nikah juga bisa menyarankan kepada anak cucu kita nanti kan gitu. Nah, kamu kan nikah pengantin baru. Pesen mama jangan makan makanan yang instan ya, beli makanan yang sehat. Kenapa? Supaya nanti lahir generasi-generasi yang kuat dan sehat. Ya itu, Bu. Ini penting, itulah cing. Pentingnya cing bagi tubuh kita itu seperti itu. Kenapa kita sekarang kondisi kesehatannya tidak bagus? Mungkin dulu waktu ayah dan ibu kita berhubungan, mereka siangnya makan Indomie, mungkin gitu, Bu. Ya, mungkin nggak? Ya mungkin aja. Kenapa anak kita ada 3, tapi kualitas kesehatannya berbeda-beda? Ya karena makanan yang dikonsumsi bisa berbeda, Pak. Jadi kalau memang promil, maka harus jaga pola makannya yang paling bagus. Yang paling bagus, ya, gitu, Bu. Ya ini, apakah harus mahal sih, Bu? Enggak, protein bisa kita dapat dari tempe, tahu, telur, itu kan tuh protein ya. Jadi jangan berpikir protein harus ayam harus dadanya, misalnya gitu, enggak, Bu. Protein bisa kita dapatkan dari telur, ya. Tempe proteinnya juga tinggi, ya. Sayur enggak harus sayur-sayur yang mahal, misalnya harus jamur shiitake misalnya ya, nggak harus ya. Ya bayam, kemudian sawi itu semua nutrisinya bagus untuk tubuh. Ya ini teman-teman. Jadi itulah. Nah, kemudian bagaimana cing ini terbentuk seperti tadi prosesnya. Nanti cing disimpan di ginjal. Jadi yang menyimpan cing nanti adalah ginjal.
disimpan di sebuah tempat yang disebut dengan Mingmen. Ya, ini ya. Jadi Mingmen nanti adalah tempat bersemayamnya Qing. Jadi Qing nanti disimpan di sebuah tempat di tubuh kita yang kita sebut dengan Mingmen. Ya, apa itu Mingmen, Bu? Ming itu adalah kehidupan, men itu adalah pintu. Jadi terdiri dari dua kata, yaitu Mingmen. Ming yang artinya adalah kehidupan dan men adalah pintu. Atau sekarang kita menyebutnya dengan pintu kehidupan, gerbang kehidupan. Nah, nanti kita sebut dengan Mingmen. Jadi ginjal nanti berfungsi atau memiliki tugas untuk menyimpan Qing. Ya, untuk menyimpan Qing, Bu. Disimpan di mana? Di sebuah tempat. Tempat penyimpanannya ini nanti namanya adalah Mingmen. Ya, orang-orang nanti yang kualitas kesehatannya dia terganggu, berarti Mingmennya tidak sehat, Bu. Ya. Nanti orang-orang yang dia itu sudah lama nikah belum punya anak, maka Mingmennya yang harus diperbaiki. Mingmennya yang diakupuntur. Nah, di mana lokasinya Mingmen itu, Bu? Tepat di belakang pusar kita, Bu. Jadi kalau kita ini ada pusar, ya pusar kan umbilikus ya. Dari umbilikus tarik ke belakang, tarik garis lurus. Nah, di tengah-tengah ini nanti di antara lumbar kedua dan ketiga itu ada Mingmen. Ya, ada Mingmen. Itulah lokasinya Mingmen. Di situ di tempat bersemayamnya Qing. Jadi sperma dan sel telur kita nanti disimpan di situ, Bu. Ya, disimpan di lokasi yang disebut dengan Mingmen. Ya. Kalau titik akupuntur nanti dia berada di meridian gubernur, ya. Di meridian gubernur namanya meridian Tu 4. Ya, ini Bu. Saya carikan gambarnya ya. Oh, ini kalau di sini nih, Bu. Nah, ini ya contoh nih. Contoh kalau di patung. Ya, ini Bu. Nanti lokasinya di sini dia nih, di tengah-tengah ini. Ya, ini lokasinya, Bu. Caranya bagaimana sih, Bu? Ya diakupuntur, Bu. Ya, ditusuk. Caranya bagaimana? Miring ke bawah 15 derajat. Ya, jelujur ya 15 derajat. Tepat di bawah, di samping, di belakang pusar. Ya, ini jadi kalau teman-teman pengen misalnya mohon maaf ya, suaminya tiba-tiba vitalitasnya menurun ya. Biasanya seminggu minta 2 kali, 3 kali, ini udah sebulan diem aja gitu ya, Bu. Ya, oh itu Mingmennya lemah. Ya, Mingmennya lemah. Bagaimana supaya Mingmennya kuat lagi? Maka teman-teman tusuk di Tu 4-nya. Di Mingmen. Ya. Laki-laki ini, bapak-bapak yang pengen keperkasaannya kembali lagi seperti muda, maka tusuk di Mingmennya. Ya. Misalnya wah ini udah Kamis, nanti malam Jumat. Oh, berarti Kamis siangnya akupuntur, Bu. Di mana? Di Mingmennya. Atau nanti ada orang-orang yang datang ke kita, "Pak, saya mau berobat, keluhannya apa? Saya udah menikah 7 tahun belum punya keturunan." Oh, tusuk di Mingmennya, Bu. Kenapa? Karena Mingmen tadi berhubungan dengan segala sesuatu yang hubungannya dengan apa? Dengan Qing tadi, Bu. Sperma, sel telur nanti disimpannya di Mingmen, ya kan? Kemudian ginjal, ya, berarti kualitas vitalitas dari seseorang dihubungkan dengan Mingmen juga. Ya, ini, Bu. Atau perempuan yang dikatakan oleh dokter, "Maaf, Bu, ini sel telurnya kok kayaknya kurang berkualitas ya, Ibu harus coba untuk akupuntur deh." Ya, maka akupunturnya di mana, Bu? Di Tu 4-nya, Mingmen. Tusuk di situ. Nah, ini caranya nanti seperti itu, Bu. Jadi ditusuk ke arah bawah ya. Penusukannya nanti ke arah bawah. Ada yang mau dicontohin, Mbak? Penusukan di Mingmen khusus bapak-bapak. Ada yang mau, Pak? Tusuk di Mingmennya biar tahu lokasinya. Nah, itu 4 ya. Durasinya berapa menit? 20 menit penusukannya. Kalau spermanya encer, nanti selain diakupuntur, dilakukan moksibusi, Bu. Ya. Jadi selain diakupuntur, dimoksa.
Selain akupuntur nanti di moksa. Itu jujur ya. Iya, ke arah bawah. Yang berapa cun sih? 1 cun paling. Berapa derajat? 15. 15 derajat. Ya, ini teman-teman. Jadi Qing itu seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada orang datang mengeluh misalnya ya belum punya keturunan, maka nanti salah satu titiknya yang dipakai apa Bu adalah Mingmen ya, tuh 4-nya. Pak, sini Pak, salah satu Pak, maju Pak. Saya contohin Pak, biar nanti bisa praktek. Ibu-ibu bisa praktek ke suaminya. Wah, gitu ya. Nanti yang suami bisa praktek ke istrinya. 1 cun. Titiknya sama, laki-laki perempuan sama, Bu. Nah, siapa nih yang mau nih? Men itu pintu. Itu kenapa dinamakannya titik gubernur? Ya memang namanya titik gubernur, meridiannya, meridian gubernur nanti. Memang namanya itu. Siapa nih, Pak? Ayo, Pak. Maju. Ya, Mas Alwi. GV, governor. Nah, caranya gini, coba. Nah, ini teman-teman ya. Nah, nih supaya tahu nanti. Karena nanti biar bisa praktek. Nanti kalau udah di rumah biar bisa praktek, teman-teman. Jadi nanti kalau nggak dicontohkan sekarang, nggak bisa nanti. Ya, ini ya. Caranya dari umbilikus itu pusar, teman-teman ya. Tarik ke belakang. Nah, ini tepat di sini nanti ini. Ya, di sini nanti ada tulang, namanya tulang lumbar, ya. Lumbar di antara lumbar kedua dan ketiga. Ini Mingmen tuh di sini. Ya, Mingmen di sini. Ya, cara melakukan akupunturnya bagaimana? Ditusuk ke arah bawah. Gini caranya, Bu. Nah, ini ya. Rileks aja. Nah, tusuk ke arah bawah begini, Bu. Set. Nah, itu. Oh. Nah, gini ya. Gini aja caranya, cuman seperti itu aja. Nah, kalau nggak dicontohin kan nggak tahu ya. Nah, ini Mingmen. Nanti di samping kanan kirinya di sini ada BL23 sensu, ini titik ginjalnya. Ini juga bisa teman-teman ambil juga untuk kejantanan, vitalitas, perbaikan sperma dan sel telur. Jaraknya berapa? Dari Mingmen ini 1,5 cun, Bu. 2 jari, tusuk di sini nanti. Nah, ini ada sensu. Jadi untuk vitalitas, kejantanan, ambil 3 titik ini. Ambil Mingmennya, ambil BL23 ya. Durasinya berapa? Sekitar 20 menit. Ya, ini. Gitu, Bu. Jadi kemarin antum udah nikah belum? Udah punya anak. Udah berapa? 2. Nambah lagi nanti bakalnya nih habisin ini ya. Nah, itu. Ini apanya? Jaraknya 1,5. Jaraknya 1,5. Kanan kiri. Di sini lokasinya, Bu. Nah, ini ya. Penusukannya miring ke arah bawah. Tek gitu. Nah, itu. Kemarin ada peserta kita juga. Mas, udah jamin dulu Mas 20 menit. Sayang soalnya ya kan. Ya. Mas Soleh itu karyawannya Sentara. Siswa kita juga angkatan 10. Beliau bilang gini, waktu saya dipijat di bawah itu kan, Sifu, istri saya hamil, dia bilang gitu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi waktu kelas begini itu dia dipraktekin mirip Mas Alwi gini, Bu. Dia bilang semenjak di akupuntur Mingmen sama Sifu, itu tuh saya tuh jadi pengen terus katanya. Gitu, Bu. Nah, sampai akhirnya apa? Istrinya hamil. Sampai akhirnya istrinya hamil. Makanya hati-hati nambah lagi, ntar 1 lagi nih ya. 2 jadi 3 deh, ya kan?
Yang udah sepuh gimana? Ya nggak apa-apa ya kan? Ya biar makin perkasa Pak ya kan? Nah gitu. Makanya tadi saya bilang bagi suaminya yang mungkin sudah loyo, maka ini Bu ya di sini. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau lama punya anak sama sama ya. Titiknya ini salah satunya nanti. dua laki perempuan Dua-duanya. Dua-duanya. Ya ini teman-teman. Ya kebanyakan kebalikannya malah keseringan hiperseks. Kalau hiperseks nanti durasi sih di durasi dia. Durasinya nanti jangan 20 menit karena 20 menit kan tonifikasi, Bu. Maka penusukannya bisa 30 sampai 40 menit. Titik yang sama ya, disedasi namanya ya, dilemahkan. Jadi itu untuk melemahkan hanya perpanjangan durasi. Iya. Dilakukan berapa kali itu? Seminggu 2 kali. Ya. Sebanyak 12 kali, Bu. Seminggu 2 kali. Sampai 12 kali pertemuan. Ya ini ya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi teman-teman sekarang sudah punya misalnya akupuntur vitalitas ya. Nanti salah satunya dipakai apa adalah Mingmen ditambah dengan titik wajib. Ya kan hari ini nanti kita belajar titik wajib. Ya itu. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk memperbaiki apa tadi, Bu? Qing. Nah, kembali lagi ke pembahasan Qing. Ternyata Qing ini membawa semua karakteristik yang apa, Bu? Yang dibawa oleh kedua orang tua kepada anaknya. Jadi ada sperma, ada sel telur, kan gitu ya. Ya di sini kan nanti ada sperma, kemudian ada sel telur. Maka ini nanti sperma dan sel telur membawa apa, Bu? Karakteristik. Dari siapa, Bu? Dari suami dan istri. Ya. Karakteristik itu apa yang dibawa, Bu? Semuanya. Ya. Semuanya nanti dibawa. Mulai dari warna rambut, warna mata, bentuk wajah, warna kulit, ya kan? Pola-pola kebiasaan, sifat, sikap, apalagi, Bu? Semua, ya. Semua dibawa. Oleh karena itu, kalau teman-teman pengen memperbaiki keturunan, ya bisa, bener nih ya kan. Oh, saya pengen punya pengen punya anak yang hidungnya mancung. Nah, maka cari suami yang hidungnya mancung, ya. Giliran lahir mirip dia. Ya kejadian ya, Bu ya. Oh, pengen punya suami yang mancung biar anaknya mancung. Giliran lahir kayak gue, ya kan. Ya. Pengen punya anak yang tinggi, besar, kulitnya putih, maka cari istri yang tinggi, besar, kulitnya putih, misalnya gitu, Bu. Kenapa? Ya karena memang ini tadi karakteristik suami istri nanti akan turun, ya, bentuk wajahnya, bentuk bibirnya, warna rambutnya, ya kan, bentuk rambutnya, maka akan lahir sesuai dengan karakteristik siapa? Suami dan istri tadi. Termasuk juga apa, Bu? Termasuk juga permasalahan kesehatan. Makanya kalau istrinya punya riwayat asma, anaknya salah satunya juga punya asma juga. Ya. Bahkan nanti kalau orang tuanya punya hipertensi, salah satu anaknya juga begitu. Ya, itulah nanti makanya Qing nanti dibagi menjadi 2, Bu. Ada yang dimaksud dengan prenatal Qing. Kemudian ada yang disebut dengan postnatal Qing. Ya. Perbedaannya apa? Prenatal Qing ini adalah Qing yang dibawa. Kemudian postnatal ini adalah Qing yang dibentuk. Nah, dibawa dari mana, Bu? Dibawa dari sebelum lahir. Kemudian yang dibentuk sesudah lahir. Jadi nanti ada Qing yang kita bawa bahkan sebelum kita lahir, Bu. Orang tuanya pemarah. Wah, nanti anaknya begitu lahir
Udah 4 tahun, 5 tahun kelihatan karakternya, Bu. Apa, Bu? Suka marah-marah. Ya kan? Ibunya ceria, supel, ya kan, banyak ngomong, banyak ngoceh. Anaknya juga begitu. Ya, didapatkan dari mana itu, Bu? Didapatkan dari prenatal ching. Ya. Jadi dibawa dari prenatal ching, Bu. Makanya kita kalau cari jodoh ya hati-hati, karena kenapa? Karena kalau salah pilih jodoh, lahir anak, nanti anaknya seperti salah satu dari pasangan suami istri tersebut. Ya, udah terlanjur. Ya, udah terlanjur lagi ya. Udah. Kata Pak Suat, mana gue udah punya cucu lagi gua, katanya gitu ya. Baru dikasih tahu ya. Andai aku bisa memutar waktu ya. Ya. Iya. Cari yang baru lagi ya, Pak ya. Ya ini Bu, jadi ya itu yang disebut dengan postnatal ching itu seperti itu. Makanya seseorang akan mirip sekali dengan orang tuanya. Makanya kalau ketemu dengan bayi, ya Allah mirip banget sama bapaknya. Ya emang anaknya itu, Bu. Kalau mirip Pak RT kan malah bingung ya kan. Begitu lahir, loh kok kayak Pak RT nih ya kan. Ya itu Bu, itulah yang disebut dengan prenatal ching. Ya, dalam konsepnya nanti memahami ching ini sangat penting karena salah satunya nanti dalam melakukan diagnosa. Makanya kalau cari jodoh ditanya dulu punya sakit apa, ya kan? Ya, ini peringatan informasi buat yang belum nikah aja nih kan. Yang udah nikah mah ya udahlah ya kan. Salah sendiri nggak belajar dari dulu ya. Punya riwayat sakit apa? Oh iya, saya ada ini bengek misalnya gitu ya, asma. Aduh. Ntar anak gue bengek, dia bengek, gue ngurusin orang bengek di rumah. Kan gitu ya kan? Bener nggak, Bu? Ya kan? Bapaknya bengek, ya kan, asma, ya kan? Anaknya di sebelah juga gitu juga. Ya. Udah gue ikut bengek aja dah. Jadi serumah bengek semua ya. Asma semua misalnya gitu. Ya, jadi kita harus perhatikan. Ya, punya riwayat apa, Bu? Ya, punya riwayat sakit apa? Ada epilepsi. Wah, nanti bisa jadi riwayat keturunannya juga mengalami epilepsi juga. Ini, Bu. Ya, jadi kalau mau diterima misalnya ya udah karena aku udah cinta nggak apa-apa lah epilepsi ya. Tapi harus dia apa, Bu? Dirawat ya kan supaya nggak kambuh dia apa kemarin? Si sencung. Kan si sencung kemarin salah satunya untuk epilepsi. Bisa ya, dengan akupuntur insya Allah bisa, Bu. Oh, aman berarti ya. Bisa, insya Allah bisa dibantu dengan akupuntur ya. Insya Allah bisa, Bu. Tetapi kan kita kan pengennya ya sehat kan gitu ya, Bu ya. Maka harus diperhatikan, mengetahui kondisi kesehatan pasangan sebelum kita menikah. Ya nanti kita kalau ke anak kan gitu ya, cari Nduk misalnya mama udah belajar ya. Tadi udah dikasih tahu Sifu, besok pokoknya kalau kamu mau cari suami, suruh ketemu mama dulu, misalnya gitu ya. Mau ngapain sih, Ma? Ya didiagnosa lah, ya gitu ya. Didiagnosa, ya kan, ditanya dulu, punya sakit apa, ya. Kalau laki-laki pengen tahu dia subur atau tidak, dilihat dari rambutnya, ya. Bukan gondrongnya, bukan ya, Mas ya. Bukan gondrongnya, bukan ya. Dilihat dari apa? Rambutnya. Semakin lebat rambutnya, semakin hitam rambutnya, semakin tebal rambutnya, berarti kesehatan ginjalnya semakin bagus. Gitu teman-teman, ya. Kata beliau, apalagi kalau gondrong sih, Bu, gitu ya. Ya, jadi semakin sehat rambutnya, semakin kuat, semakin tebal, dan juga semakin hitam warna rambutnya, berarti kualitas kesehatan ginjalnya semakin bagus, berarti kesuburannya bagus. Sebaliknya, kalau ketemu dengan laki-laki masih muda rambutnya botak, masih muda rambutnya beruban, misalnya gitu, Bu ya. Oh, berarti bisa jadi kualitas kesehatannya semakin buruk. Apalagi kalau kita tahu itu terjadi karena apa, Bu? Karena bawaan lahir misalnya gitu. Ya, misalnya ada laki-laki datang ke rumah mau melamar anak kita, begitu dibuka pecinya atau mungkin dia datang nggak pakai peci, kelihatan rambutnya sedikit gitu, Bu. Wah, ini biasanya kualitas kesehatan ginjalnya buruk. Ya. Jadi nanti Mbak Sinta lihat kalau ada laki-laki datang, lihat rambutnya, ya kan?
Lu jangan nipu gua, lu datang pakai topi sengaja kan, lu botak kan lu aslinya kan gitu ya. Nah, buka topinya gitu ya. Kalau dibuka dijambak kayak kan. Ya, kalau gampang rontok berarti jelek itu kualitas ginjalnya itu. Ya, dijambak ya kan. Dilihat satu-satu ada ubannya enggak gitu. Karena kalau ada uban, semakin banyak ubannya, semakin jelek kualitas cingnya. Ya. Gitu, Bu. Kenapa? Karena kenapa orang semakin tua dia beruban? Karena semakin tua kualitas kesehatan ginjalnya semakin menurun gitu, ya. Jadi kalau Pak Suhada sampai sekarang rambutnya masih hitam berarti ginjalnya sehat banget, misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi dilihat dari mana? Dilihat dari rambut. Ya, laki-laki dilihat dari rambut. Kalau perempuan dilihat dari mana? Dari rambutnya dan kelingkingnya, Bu. Ya. Teman-teman pengen tahu apakah rahimnya bagus, maka dilihat dari kelingkingnya. Kalau kelingkingnya itu menyempit di ujungnya, nah itu berarti rahimnya kurang sehat gitu, Bu, ya. Mengecil, Bu, ya. Jadi ya, coba lihat. Coba lihat ya. Nah, ini ada menyempit di sini ya. Nah, ini juga menyempit gitu, Bu. Nah, ini menyempit ya. Nah, ini bagus ya. Nah, ini bagus gitu, Bu. Nah, ini lumayan bagus. Menyempitnya itu gini, Bu, dari ukurannya ya. Ukurannya nih yang ini dan ini nih dia mengecil, tapi ini nggak seberapa. Ada yang benar-benar mengecil sekali, Bu. Ya, ada yang benar-benar mengecil. Jadi dia begitu sampai ke sini nanti kuku kelingkingnya itu kecil sekali gitu. Ya, itu berarti apa? Bisa berubah. Ini mah masih bagus ya. Nanti karena kita lihat ukuran apa? Ukuran kukunya itu dia tuh kecil sekali gitu, Bu. Jadi ukuran kuku kelingkingnya itu kecil sekali, bahkan ujung jari kelingkingnya ini sempit. Itu tandanya apa? Tandanya rahimnya dia itu sempit. Biasanya nanti sulit untuk dibuahi, biasanya gitu. Ya tadi pakai Mingmen tadi, ya, dikuatkan rahimnya, ya, pakai Mingmen tadi. Ya ini teman-teman, jadi dilihat dari rambutnya juga, ya. Nah, jadi kalau nanti melihat, kalau laki-laki ya punya anak laki-laki, pengen tahu apakah kualitas kesehatan calon istrinya bagus atau tidak, ya maka dilihat dari mana, Bu, kelingkingnya, menggambarkan ya rahimnya sehat. Kemudian kelingking kita itu juga akan menggambarkan apa? Bentuk tulang belakang kita, Bu. Jadi kalau kelingking kita bengkok, ya bengkok seperti itulah bentuk tulang belakang kita. Coba dilihat semua kelingkingnya, Bu. Kalau bengkok berarti tulang belakang kita bengkok, tapi kalau lurus berarti tulang belakang kita lurus. Ya. Ini nanti adalah tulang servikal, ini torakal, ini lumbar, ya. Ya, enggak beginilah ke atas, Bu. Ini kan ini torakal nih, tulang leher. Tulang leher ini servikal, torakal, lumbar, ini tulang pinggang kita begini nih. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman, ini contohnya. Ya ini ya kan nih bengkok nih. Nah, ini kan dia ada skoliosis sama lordosis juga, Bu. Nah, nih. Jadi ini bengkoknya itu ada dua nih. Dia ada skoliosis sama lordosis, Bu. Kombinasi nih. Lordosis itu apa? Lordosis itu berarti tulang pinggangnya Ibu masuk ke dalam. Ini. Nah, ini ya. Jadi tulang lehernya dia bengkok, ya kan? Bengkoknya di tulang leher, sama ada lordosis. Lordosis itu dia masuk ke dalam gini, Bu. Gitu, ya. Nah, kalau ini dilihat, nah ini lumayan bagus. Cuman ada skoliosis di mana? Di tulang leher sedikit sekali. Coba. Nah, ini nih, Bu. Nah, ini skoliosisnya di tulang pinggulnya nih ketahuan banget ini, Bu. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Tuh, ketahuan banget ini. Kalau berdiri dipegang, bengkoknya nanti di sini, di pinggang. Buktikan aja, Bu, ya. Nah, tuh, coba. Nah, ini ada apa nih? Ada skoliosis sama lordosis, tapi di sini, Bu, di sini, Bu. Di sini nih.
Nah, ini ketahuan, diraba juga ketahuan, Bu. Persis pokoknya. Kayak itu ya, Pak. Cekung ke dalam gitu. Beda sih. Ya, cari yang bengkoknya. Yang bengkoknya. Ya, nih. Seperti beliau ini malah lurus tulang punggungnya nih, Bu. Nah, ini malah tulangnya malah lurus. Nah, ini beliau lurus, termasuk lurus. Termasuk lurus. Nah, ini ada, coba lurusin banget, Bu. Nah, kalau dilurusin banget nggak bisa, ya berarti memang begini nih. Ini ada skoliosis sedikit sekali, ya, sedikit sekali, sedikit sekali tapi Bu. Nah, ini nggak gitu kelihatan. Skoliosis di sininya nih, leher Bu, di leher. Nah, ini ada lordosis juga, ya kan? Nah, ini skoliosis tapi di pinggang. Semua ada, ya memang semua orang biasanya jarang banget Bu yang ini. Ini bagus termasuknya, cuman skoliosis di sini Bu. Di sini nih. Sering sakit kepala biasanya tuh Bu. Ya. Nanti kalau coba buktikan ya, kalau teman-teman sering terapi misalnya terapi kayak kiropraksi, terapi tulang belakang itu nanti jadi lurus sendiri Bu. Ininya. Berubah dia. Berubah sendiri, ya. Kan terapi kretek-kretek itu kan ada tuh ya. Nanti begitu tulang punggungnya lurus, itu tangan kita, jari kita nih lurus sendiri. Gitu, otomatis tuh, itu aneh itu ya. Saya juga sering lihat pasien begitu Bu. Jadi begitu udah dikretak, lihat berubah dia, langsung berubah di sini. Ya, atau mungkin 3 minggu kemudian dia datang lagi udah berubah posisinya. Ya, ini teman-teman ya, itu jadi analisanya nanti kan dari situ. Ya, ini cing. Cing tadi apa Bu? Adalah saripati, ya, sperma dan sel telur. Jadi nanti fungsinya apa sih Bu? Saya belajar ini. Fungsinya begini. Jadi kalau nanti ada pasien datang mengeluh belum punya keturunan, maka analisa kita yang bermasalah apanya Bu? Cingnya. Siapa yang diperbaiki? Mingmennya, ya. Oh Bu, ini kita akupuntur di mana? Di pinggang. Ibu coba tidur tengkurap, nanti diambil di mingmennya, itu 4 tadi. Nah, itu Bu, caranya seperti itu. Ya, ini yang pertama adalah cing. Yang kedua adalah cinye. Cinye ini adalah cairan. Cairan tubuh. Berasal dari mana, Bu? Sama, berasal dari makanan dan minuman. Ya, yang kedua apa Bu? Cinye. Cinye itu adalah cairan tubuh. Cairan tubuh apapun di tubuh kita selain cing dan selain darah, maka nanti disebut dengan cinye. Ya, catatannya adalah di sini cairan tubuh apapun ya Bu ya. Cairan tubuh apapun. Maksudnya gimana sih Bu? Jadi di dalam tubuh kita itu nanti ada cairan ya. Ada cairan yang kental dan ada cairan yang encer. Contohnya apa Bu? Contohnya nanti adalah keringat. Keringat itu cairan. Ada air mata. Air mata itu adalah cairan. Ada air liur. Air liur juga adalah cairan ya. Air liur atau saliva. Kemudian ada lagi nanti misalnya pelumas sendi. Pelumas sendi juga cairan. Ada kotoran telinga, itu juga bentuknya adalah cairan.
Ada apa lagi, Bu? Ingus, ya, ingus juga cairan. Lalu ada lagi nanti misalnya ini, Bu. Cairan yang ada di dalam otak, ya. Cairan pembungkus otak itu nanti juga adalah cairan. Intinya, cairan apapun yang ada di dalam tubuh kita yang normal dan abnormal itu nanti disebut dengan cinye. Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Ya. Jadi cairan apapun di tubuh kita yang normal ataupun abnormal maka nanti disebut dengan cinye. Cairan yang normal itu contohnya apa tadi, Bu? Di tangan kita bisa begini ya. Ini karena ada pelumas sendinya. Ya, pelumas sendinya nanti disebut dengan cinye. Kalau kita sedih maka kita akan menangis. Ya, menangis keluar air mata. Maka air mata itu nanti disebut dengan cinye. Itu kan normal ya. Kemudian mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali kita ngebersihin kotoran telinga. Nah, itu adalah cinye. Setiap hari kita buang air kecil itu adalah cinye. Olahraga kita keluar keringat itu nanti adalah cinye dalam bentuk apa? Normal. Dalam bentuk normal, ya kan? Makan nanti makanan yang masuk ke rongga mulut akan dilumatkan, dibantu dihancurkan oleh saliva atau kelenjar ludah, itu adalah cinye. Ya, jadi di dalam lambung nanti ada cairan asam lambung. Cairan asam lambung nanti namanya adalah cinye. Semua apapun itu disebut dengan cinye. Dalam bentuk normal maupun tidak normal. Yang tidak normal gimana sih, Fu? Misalnya ketemu dengan pasien, anak kecil baru lahir, kemudian mengalami hidrosefalus. Nah, tahu nggak, Bu, hidrosefalus, Bu? Ya, anak yang kepalanya besar, itu isinya apa, Bu? Cairan. Nah, maka cairan abnormal tadi disebut dengan cinye juga. Hanya saja dia abnormal. Ya. Ada penderita gagal ginjal. Pak, mau berobat, keluhannya apa? Gagal ginjal. Oh iya, begitu datang ke rumahnya, kakinya bengkak gede, Bu. Ya, namanya apa? Odem. Gitu ya. Oh, odem. Berarti itu adalah cinye. Ya. Odem itu kakinya bengkak, Bu. Ya, kakinya bengkak, isinya apa? Cairan. Oh, itu adalah cinye. Bu, saya mau berobat, keluhannya apa? Saya sesak nafas. Oh iya, diagnosa dokter apa? Kata dokter, saya kena paru-paru basah. Ya, paru-paru basah itu pneumonia. Di paru-parunya ada apa, Bu? Ada cairan. Cairan di paru-paru itu disebut dengan cinye. Ya, paham nggak teman-teman di sini? Paham ya? Nah, ada lagi sih, Bu, ada. Contohnya ada nenek-nenek datang, saya mau berobat, keluhannya apa? Ini kaki saya kalau buat jalan kok letak-letuk gitu ya. Kata dokter, pelumas sendi saya berkurang. Oh, itu adalah cinye. Ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan cairan pada tubuh, maka disebut dengan cinye. Contoh lagi, Bu, ada orang stroke, ngiler terus. Nah, gitu ya. Pernah nggak ketemu teman-teman orang stroke, tapi dia ngiler terus, Bu? Ya, itu cinye itu. Ya, ngilernya itu cinye itu. Ya, ada orang yang dia kalau kotoran telinganya keluar itu banyak banget, Bu. Ya, congean. Ya, gitu ya. Itu cinye itu. Ya, cinye itu. Jadi cinyenya berlebihan, Bu. Ya, keluhannya apa? Nggak tahu nih, anak saya ini kebanyakan protein, congean jadinya, gitu kan ya. Oh, itu cinye. Ya, cinye. Ada lagi contohnya, ada orang yang kena glukoma. Glukoma, matanya kering sehingga dia harus menambahkan apa, Bu? Air mata buatan, ya kan? Setiap berapa menit sekali atau berapa jam sekali ditetesin, Bu. Ya. Cairan matanya kering, berarti itu apa, Bu? Cinye. Ya, cinye. Jadi kalau hubungannya dengan cairan, selain sperma, sel telur, dan juga selain darah, maka nanti disebut dengan cinye. Nah, bahkan nanti pada fase apa, Bu? Pada fase di mana seseorang itu mengalami obesitas, kegemukan, ya kan?
di mana lemaknya berlebihan, maka lemak yang berlebih itu digolongkan sebagai cinye. Nah, itu Bu. Jadi kalau teman-teman apapun itu yang berhubungannya dengan cairan yang berlebihan pada tubuh, maka nanti digolongkan sebagai cinye. Nah, siapa yang menguasai cinye? Yang menguasai cinye nanti adalah limpa. Jadi limpa nanti menguasai apa Bu? Cairan pada tubuh, ya. Ya, saya mau berobat nih Bu, keluhannya apa? Kaki saya odem gede banget. Coba lihat segede apa Bu? Oh gede banget ini, coba dipegang. Nah dipegang Bu. Kalau dipegang dia nggak balik lagi, itu isinya adalah cairan. Nah cairan itu adalah cinye. Ya, jadi cairan-cairan tadi maka nanti disebut dengan cinye, yaitu cairan abnormal. Ya, penderita TBC, bukan TBC apa tadi Bu? Pneumonia. Ya, paru-paru basah kan gitu ya. Paru-paru basah itu dia nanti paru-parunya berisi cairan, kemudian cairannya naik Bu ke muka. Mukanya jadi bengkak, tangannya jadi bengkak, kakinya jadi bengkak. Orang-orang bilang penyakitnya apa Bu? Beri-beri, ya kan? Kenapa lu kena beri-beri? Ya tidur di lantai sih kan gitu ya. Bener gak Bu? Ya orang zaman dulu tuh ya. Kenapa bisa paru-paru basah sih Bu? Karena paru-parunya terisi oleh cairan. Kenapa bisa terisi oleh cairan? Karena apa? Mungkin karena kipas angin, mungkin karena tidur di lantai, mungkin juga karena kena AC gitu ya Bu ya. Jadi berisi cairan. Nah ini teman-teman, jadi itu nanti disebut dengan cinye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu ya. Jadi tidur di lantai nggak boleh? Tidur di lantai tanpa alas langsung nggak boleh. Tanpa alas langsung di lantai gini nggak boleh. Ya, kenapa Bu? Karena paru-paru kita akan menghirup apa? Menghirup apa namanya? Cairan yang keluar dari mana Bu? Dari tanah kan gitu, ya. Misalnya gini ya, saya kasih gambaran gini Bu. Kenapa tidur di lantai itu tidak boleh ya? Tidur di lantai langsung, ya kan? Nggak boleh, kenapa? Kenapa kita tidak boleh tidur di depan pintu? Kenapa kita tidak boleh tidur langsung di bawah AC atau kena kipas angin? Nah, pamali kata orang kan gitu ya. Orang Bu, kalau di kampung nih, orang di kampung nih, kalau dia mau bangun sumur, ya, kalau mau bangun sumur, mereka ciri-cirinya adalah cari tempat di mana banyak laron, ya. Jadi kalau ada banyak laron, itu di bawahnya itu ada mata air, ya. Jadi kalau gali sumur di situ tuh airnya deket gitu Bu. Kenapa? Karena laron itu suka lembab. Kan itu yang pertama. Yang kedua, cara nyari sumber air di kampung itu caranya gimana Bu? Teman-teman cari daun talesnya ditengkurepin sore hari, nanti pagi hari dilihat Bu. Dari berapa banyak daun tales yang kita taruh itu, yang paling banyak tetesan airnya di mana? Nah, yang paling banyak tetesan air itulah yang paling bagus digali sumur. Kenapa? Karena kandungan airnya banyak di bawah, kandungan air tanahnya banyak Bu. Nah bayangkan kita tidur di lantai di mana di bawah itu ada banyak kandungan air tanah, maka kita akan menghirup udara yang lembab. Lembab nanti akan masuk ke paru-paru, akhirnya apa Bu? Terjadilah paru-paru basah. Suka begadang, tidur di pos ronda, sama jadinya apa? Paru-paru basah. Makanya suaminya jangan suka diusir Bu, ntar kalau tidur di pos ronda kena paru-paru basah, ya. Ya ini teman-teman. Jadi begitu caranya ya. Oh ini adalah cairan tubuh. Jadi cairan tubuh tadi. Nah asalnya dari mana Bu? Dari makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang kita makan tadi diolah oleh tubuh menjadi apa Bu? Ada yang diubah menjadi cing, ada yang diubah menjadi cinye, menjadi menjadi cairan.
Ya itu. Jadi kalau ada orang misalnya datang ke kita, Bu, saya mau berobat, keluhannya apa? Saya odem. Oh, berarti cinye-nya. Ya. Berarti siapa yang harus diperbaiki, Bu? Limpanya.